Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita boleh bersuka cita, ya, karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan sampai hari ini, ya. Saya percaya gembala, ya, seluruh sidang jemaat yang bersuka cita, ya, karena hari ulang tahun gereja yang ke-7, ini semua karena berkat anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat gembala, ya, Pak Pendeta Beli yang sudah mengundang saya, ya, untuk melayani pada pagi hari ini, ya. Dan saya percaya juga bahwa jemaat di tempat ini tetap bersemangat. Amin, saudara. Nah, saya lihat jemaat di sini muda-muda semua ini, ya. Haleluya, ya. Generasi penerus, ya, untuk gereja. Puji Tuhan, segera kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, ya. Saya dikasih tema oleh gembala di sini, ya. Diambil dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, ya. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Untuk menghormati firman Tuhan, kita semua bangkit berdiri, ya. Ayat yang ke-4, firman Tuhan berkata begini: dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk, ya. Ketekunan menimbulkan tahan uji, ya. Berbicara tentang tahan uji, saudara-saudara, tentu saudara berbicara tentang bagaimana kita bertahan, ya. Ini berbicara tentang karakter, ya. Jadi saudara-saudara menimbulkan tahan, ya, menimbulkan tahan uji atau karakter, ya, menimbulkan suatu pengharapan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, ya. Ini berbicara tentang bagaimana kita dibenarkan, ya. Kita dibenarkan karena kita percaya, kita beriman kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, saudara-saudara, bahwa kita dibenarkan oleh damai sejahtera. Dan dikatakan di sini bahwa kita dibenarkan karena kita menerima namanya kasih karunia. Amin, saudara. Semua kita itu karena kasih karunia, ya. Jemaat Cur yang ada di tempat ini sampai usia yang ke-7 itu karena kasih karunia. Amin, saudara. Bukan karena kehebatan, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa ini yang perlu ada dalam kehidupan kita, ya. Berbicara tentang bagaimana kita akan tahan uji, bagaimana kita memiliki karakter, ya. Saya tahu saudara-saudara bahwa karakter itu, saudara-saudara, adalah satu perubahan yang Tuhan akan beri dalam kehidupan kita. Apalagi di sini masih banyak anak muda, ya. Yang paling penting bagi kita orang percaya, bagi kita gereja Tuhan, bagi kita anak-anak muda, adalah kita harus memiliki namanya karakter. Amin, saudara. Supaya saudara bisa tahan, ya, apalagi darah-darah muda
ya. Kalau dipancing, oh bisa jadi amarah. Ya. Bisa emosi. Tetapi kita harus belajar, ya. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kita harus belajar tentang namanya, ya, tahan uji itu, karakter itu dalam hidup kita. Karena pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus, saudara-saudara, sebelum dia menjadi seorang rasul, sebelum dia menjadi seorang pemberita Injil, ya, dia mempunyai karakter yang buruk, ya. Dia mempunyai karakter yang jelek. Dia memiliki emosi yang tinggi. Saudara, dari seorang saudara-saudara pembunuh orang-orang percaya, ya, dari seorang penindas, ini karakter yang ada dalam dirinya. Tetapi setelah Tuhan memanggil dia, setelah Tuhan menangkap dia, maka dia harus berubah. Amin. Dia berubah, ya. Apa yang berubah dalam kehidupannya, saudara-saudara, adalah karakter. Dia berusaha, saudara-saudara, agar supaya dia harus memiliki sifat. Berbicara tentang karakter, berbicara tentang sifat. Arti daripada karakter, saudara-saudara, berbicara tentang sifat, berbicara tentang tabiat, berbicara tentang perilaku. Ya, perilaku. Apakah ini bisa berubah? Bisa. Saudara. Bisa berubah perilaku kita, ya, tabiat kita, sifat kita yang tidak baik, itu bisa dirubah. Seperti Rasul Paulus, ya, dia bisa berubah. Tadinya dia egois, tadinya dia licik, saudara-saudara, tadinya dia kejam, tadinya dia sombong. Tetapi setelah Tuhan memanggil dia, setelah Tuhan menangkap dia, saat dia percaya kepada Yesus Kristus, maka dia memberi dirinya untuk Tuhan. Sehingga saudara-saudara, tabiatnya, sifatnya, perilakunya yang keras menjadi lembut. Perilakunya yang sombong, saudara-saudara, menjadi rendah hati. Menjadi rendah hati. Dia penuh tanggung jawab, dedikasinya. Dia berubah 100%. Karena apa, saudara-saudara? Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang sudah merubah hidupnya. Tuhanlah yang sudah membentuk hidupnya, supaya hidupnya benar-benar berkenan di hati Tuhan. Dulu dia jadi penjahat, saudara, pembunuh, sekarang dia menjadi penjala manusia. Dia boleh memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Saya percaya, saudara-saudara, pagi hari ini, jemaat yang ada di tempat ini, yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki hal yang demikian. Amin, saudara. Kita harus memiliki namanya karakter dalam kehidupan kita. Karena ada yang sifatnya positif, ya, karakter yang sifatnya positif, dan karakter yang sifatnya negatif. Tetapi Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya,
kita harus memiliki karakter Kristus tentunya. Amin, saudara. Kita harus melihat contoh, mengambil teladan kepada Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana cara untuk merubah, saudara-saudara, kehidupan kita, merubah karakter kita, saudara-saudara. Kita harus seperti daripada karakter yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Kita harus memiliki hal yang demikian sebagai orang yang percaya. Sebab firman Tuhan berkata bahwa karena kita menghadapi namanya tantangan, ya, kita akan menghadapi namanya persoalan. Kita akan menghadapi namanya masalah, kesengsaraan. Ini yang harus kita hadapi ke depan. Tetapi kalau kita tidak tahan uji, kalau kita tidak memiliki karakter, saudara-saudara, saudara tidak akan bisa sampai kepada tujuan. Tantangan ada di depan kita, ya. Sebab firman Tuhan berkata, ya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat di udara, yaitu setan, iblis. Itu lawan kita, saudara. Jangan kita main-main. Ini musuh kita. Ini adalah tantangan kita. Ya. Tetapi kalau kita memiliki karakter Kristus, kalau kita memiliki Kristus dalam kehidupan kita, kita bisa tahan uji. Kita bisa menghadapi itu persoalan. Kita bisa menghadapi itu masalah. Kita itu bisa menghadapi persoalan. Ya, apakah itu dalam lingkungan kita? Ya. Di lingkungan kita banyak pengaruh. Ya. Apalagi anak-anak muda banyak pengaruh, godaan datang. Tapi kalau kita sudah percaya bahwa kita sudah milik Kristus, ya, kita sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus, maka kita percaya, saudara-saudara, kita bisa tahan. Amin. Kita bisa lolos dari tantangan-tantangan, persoalan-persoalan, ya, masalah-masalah yang akan datang dalam hidup kita, godaan-godaan, godaan-godaan. Itu iblis yang menyodorkan dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya Yesus ada dalam hidup saudara. Amin. Yesus ada dalam hidup saudara. Kita harus memiliki hal demikian, saudara-saudara, supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan beserta dan bersama-sama dalam kehidupan kita. Kita sudah melihat contoh, ya, apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia juga mencontohi itu dalam dirinya, saudara. Sehingga Tuhan menolong dan memakai hidupnya. Saya percaya, saudara-saudara, jemaat di tempat ini Tuhan akan tolong dan Tuhan akan pakai untuk menjadi berkat tentunya. Ya. Apapun yang kita harus hadapi, persoalan-persoalan yang harus kita hadapi, saudara. Ada berapa hal, saudara-saudara, yang harus ada dalam kehidupan kita yang menjadi kekuatan kita sebagai orang yang percaya. Ya. Yang pertama, sudah bisa lihat dalam Kolose 3 ayat 12 berkata begini. Kolose 3 ayat 12 berkata begini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikasih, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin, saudara. Kita harus memiliki karakter, saudara-saudara,
apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di sini, bahwa karakter Ia akan menuntun kita asalkan Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Amin, saudara. Roh Kudus itulah yang menuntun kita. Kita bisa diubahkan oleh apa? Oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, kita harus, saudara-saudara, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Seringkali kita berkata, oh saya ini masih manusia. Ya. Manusia, saudara-saudara. Tetapi kita minta Tuhan, taruh dalam hidup saya ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kerendahan hati. Amin, saudara. Ada kelemah lembutan, ada kesabaran. Kita harus memiliki hal ini, saudara. Supaya kita benar-benar berkenan di hati Tuhan. Amin, saudara. Berkenan di hati Tuhan. Ini yang harus kita miliki, saudara-saudara. Ada tanggung jawab kita, ada dedikasi kita, saudara-saudara. Ada kerendahan hati kita. Ada kelemah lembutan kita. Ada kesabaran kita. Di mana-mana kita harus sabar, ya. Kita rendah hati, orang mungkin berkata, ya kan? Emosi bisa. Tapi kita berkata, Tuhan tolong saya. Ya. Berikan saya kesabaran. Tuhan berikan saya kelemah lembutan. Ya. Jangan saudara-saudara, seringkali. Dan ini terjadi. Ya. Terjadi. Memang sebenarnya ini sepele saja kalau kita bisa lihat. Tetapi ini sudah termasuk namanya kejahatan. Dan ini seringkali terjadi dalam gereja. Dari teman-teman kita. Ya. Sebab firman Tuhan katakan begini. Buanglah segala kejahatan. Segala tipu muslihat. Segala kelicikan. Kemunafikan. Itu semua kita buang. Ya. Kita buang. Tapi seringkali saudara-saudara ini berada. Ya. Di dalam gereja. Apa itu? Dia memfitnah. Fitnah temannya. Gitu. Ini namanya salah satu kejahatan juga. Jahat ini. Padahal di tempat duduk, sama-sama satu gereja, satu pemuda, puji Tuhan. Selesai pulang dia cerita kepada orang lain, nggak bagus dia, jelek dia. Ini saudara-saudara karakter yang tidak baik. Amin, saudara. Kita harus memberkati. Amin, saudara. Kita harus memberkati. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kenakanlah ini. Apa yang kita kenakan? Belas kasihan, kemurahan hati kita, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, saudara, dan lain-lain. Ini yang sifat karakter yang dimiliki oleh Kristus. Ini juga yang kita harus miliki. Amin, saudara. Jangan berarti kita, saya menjadi rendah hatilah. Jangan terlalu sombong. Sebab hidup kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Amin, saudara. Mati seseorang tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Ada rekan kami meninggal, hamba Tuhan, saudara-saudara. 2 minggu lalu, cuma seminggu kah? Saya ketemu dia waktu di acara peresmian gereja. KG meninggal. Padahal kita foto-foto ya, salaman. Tapi itulah. Amin, saudara.
hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan berkata, semua karena kasih karunia. Kalau saudara membaca dan meneliti semua tulisan daripada Rasul Paulus, seringkali dia berkata, semua karena kasih karunia. Dia boleh ada, dia boleh hidup, itu semua karena kasih karunia. Amin, saudara. Jemaat di tempat ini, saudara, sudah berada 7 tahun berdiri gereja ini. Itu semua karena kasih karunia. Ini ada bapak-bapak pendiri di sini, ya. Itu semua karena kasih. Oh, bukan karena saya. Oh, bukan karena kehebatan saya. Enggak ada, saudara. Tapi semua itu karena kasih karunia. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Amin, saudara. Ini yang harus kita miliki. Ya. Apalagi yang saudara kita miliki. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kita juga bisa melihat di dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang buah roh, ya, yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22. Dia berkata di sana, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, apalagi damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang harus kita miliki. Amin. Gereja harus miliki ini. Ya. Supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan. Amin. Angka 7 adalah angka sempurna. Ini angka-angka 7 ini banyak baiknya. Ya. Kalau di Wahyu ada 7 jemaat di Asia, 7 materai, oh banyak ini. Ya. Kalau mungkin yang lain 7 itu angka sial, ya. Tapi bagi kita 7 itu, ya, angka yang sempurna. Amin, saudara. Angka yang memberkati hidup kita. Angka yang senantiasa menolong dan memberikan kita semangat yang baru. Ini yang perlu, saudara-saudara, yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita tahu bahwa Tuhan selalu menolong dan menyertai dan memberkati hidup kita. Kita harus mengambil teladan, sekali lagi. Untuk kita harus mengambil teladan. Yang paling penting juga, saudara, kalau sudah kita memiliki karakter Kristus, kita juga mampu mengampuni orang lain. Ya. Milikilah hal yang demikian. Kita harus berusaha. Sebab firman Tuhan katakan kita harus kudus. Ya. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku ini adalah kudus. Kita berusaha. Kita harus berusaha supaya kita selalu berkenan di hati Tuhan. Supaya kita tidak sekali-kali mengecewakan Tuhan. Sekali-kali kita tidak akan mengecewakan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus berserah kepada kekuatan Tuhan. Kepada keabsolutan Tuhan itu dalam hidup kita. Kita harus, saudara-saudara, mengikuti teladan kepada Yesus Kristus. Dan ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Kita harus tunduk kepada kebenaran. Amin, saudara. Kita tunduk kepada kebenaran. Kita hidup dalam pengajaran firman Allah. Dan kita harus tunduk pada tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang dapat menguatkan kita. Roh Kudus itulah yang dapat memberikan semangat dalam kehidupan saudara. Roh Kudus itulah yang dapat merubah karakter kita, tabiat kita,
perilaku kita, sifat kita yang tidak baik boleh berkenan karena tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan saudara-saudara? Firman Tuhan berkata saudara-saudara, ada 3 hal yang paling penting ya bagi kehidupan kita orang percaya. Setelah kita sudah dibentuk karakter kita. Yaitu saudara-saudara, 3 hal yang penting ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara-saudara, adalah berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Koinonia. Kita selalu bersekutu. Amin saudara. Kita rajin bersekutu. Ada hubungan kita dengan Tuhan. Kalau selalu kita bersekutu, ada hubungan kita dengan Tuhan, ada selalu mesbah. Saya percaya saudara-saudara, ada kekuatan Roh Kudus yang akan menolong saudara, memampukan kita. Asalkan kita senantiasa suka bersekutu dengan Tuhan. Menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau bersama-sama dengan Dia. Saya percaya saudara-saudara, saudara akan ditolong dan diberkati Tuhan. Amin. Saudara ada di tempat ini, berarti saudara mencari Tuhan. Kita mau bersekutu terus dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Saudara, ada suatu berkat yang kita akan peroleh. Ada satu janji yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Kita rajin dalam persekutuan, dalam doa kita, dalam ibadah kita. Amin saudara. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan setelah kita dibentuk, diubah oleh Roh Kudus karakter kita. Apalagi saudara-saudara yang harus kita lakukan untuk Tuhan adalah saudara-saudara kita mau bersaksi untuk Tuhan. Amin. Marturia, kita mencari jiwa. Kita bersaksi kepada orang lain, kepada teman-teman kita. Ya. Di lingkungan kita, kita bersaksi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bawa, saudara-saudara, jiwa-jiwa datang dalam persekutuan seperti ini. Kita bersaksi. Kita harus menyampaikan berita-berita, apalagi tentang keselamatan. Kita bersaksi untuk Tuhan. Mencari jiwa. Ini bukan hanya tanggung jawab daripada gembala, tapi tanggung jawab kita jemaat. Amin. Karena biasanya domba harus melahirkan domba. Jemaat harus melahirkan jemaat. Ya. Maksudnya di sini kita mau bersaksi. Amin, saudara. Tugas kita. Kita harus menyampaikan berita kesukaan, ya, yang daripada Tuhan. Kita menyampaikan inilah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mungkin mulai malas saudara-saudara, kita dorong mereka agar supaya mereka datang beribadah. Cinta akan Tuhan, cinta akan rumah Tuhan. Apalagi saudara-saudara, tugas kita. Apalagi pemuda, ya, pemudi, generasi muda. Tugas kita adalah kita melayani Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga adalah kita melayani, suatu pelayanan. Diakonia, dalam arti kata saudara-saudara, pelayanan di tempat, pelayanan yang dimaksud di sini adalah pelayanan dalam gereja maupun di luar gereja. Melibatkan diri kita dalam kita melayani Tuhan. Amin. Melibatkan diri kita, memberi, mendedikasikan hidup saudara untuk dalam pelayanan. Apa saja,
Apakah di bagian altar? Saudara, kita mau melayani Tuhan. Kita memberi hidup kita. Selama kita masih ada dalam dunia ini, kita memberi hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukan saja itu. Di luar jemaat, kita juga membagi, ya. Membagi kepada orang lain yang membutuhkan. Memberikan suatu bantuan. Kita berkorban. Jadi saudara-saudara, saya percaya jemaat di tempat ini berdoa. Tuhan tolong kita. Amin. Tuhan berkati kita. Kita memberi hidup kita untuk pelayanan. Saudara berkorban untuk pelayanan, luar biasa. Saudara berkorban untuk orang lain, luar biasa. Saudara berkorban untuk gembala, luar biasa. Apa yang sudah berikan, saudara harus berpikir bahwa saudara beri itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin, saudara. Maka saudara akan ditolong dan diberkati Tuhan. Kita belajar menginvestasi hidup kita. Kita belajar menginvestasi harta kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini saudara-saudara yang harus ada dalam kehidupan kita. Oh, saya ini masih mahasiswa, wah belum ada gaji. Ya. Tuhan tidak melihat besar yang engkau beri. Amin. Tapi ketulusan hatimu engkau beri untuk Tuhan. Karena saudara percaya ada berkat yang Tuhan akan beri dalam hidup kita. Saya percaya saudara-saudara, Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan menyertai dan memberkati hidup kita. Kita belajar tunduk pada otoritas Tuhan. Amin. Yesus pun saudara-saudara, dia tunduk kepada Bapa. Dia tidak melawan. Kalau kita mengalir dengan kita tunduk pada otoritas daripada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara, menyertai kita, memberkati kita. Mulai hari ini, besok dan seterusnya, Tuhan pasti akan memberkati saudara. Jemaat di tempat ini, dalam usia yang baru 7 tahun, ya, baru masih anak-anak kalau dilihat dari seorang manusia. Tetapi kita dewasa dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita berusaha sekarang ini, kita mengejar, bertanding. Karena kita tahu, saudara boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya jemaat di tempat ini, ya, semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Hari ini saudara boleh berhari ulang tahun, ya, ke-7 tahun pelayanan di sini. Tuhan senantiasa menolong kita, agar kita bersatu. Amin. Tetap kuat dalam persekutuan kita. Minta kekuatan Tuhan, sebab Dia yang mempunyai hidup kita. Apalagi saya dengar jemaat di tempat ini, gembala, ya, akan berusaha untuk mencari tempat, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dia akan kirimkan. Kalau saudara belajar berkorban, kalau saudara belajar melayani, pasti orang lain juga akan memberkati saudara. Tabur tuai. Karena kita tahu bahwa semua untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini dapat memberkati hidup saudara. Menguatkan kita, meneguhkan kita. Supaya kita selalu kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya mengundang pemain musik, kita akan menyanyi pujian. Setelah itu kita akan berdoa, ya.